Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lekong. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih mau share lagi sama kalian. Saya masih mau bercerita lagi sama kalian tentang pengalaman saya waktu mengurus burung murai batu ya. Dari awal aja kita pangkas. Ya, dari awal saya mengurus burung murai batu. Anjing. Arate lebah hileud. Ya, tadi saya habis ngambil itu cacing. Ya, seperti itu. Dan di sini yang mau saya jelaskan ya, di sini yang mau saya ceritakan tentang pengalaman saya dalam hal mengurus burung murai batu. Bagaimana sih cara membedakan over emosi dan over birahi? Karena itu sangat perbedaannya itu hampir sama, tapi penanganannya itu sangat berbeda sekali ya. Soalnya banyak sekali yang nanya sama saya, bukan yang nanya juga ya. Saya dulu pengalaman urang lah pengalaman batur sakalah liar karena bebenulna oge. Pengalaman saya dulu saya sering salah memahami dalam hal membedakan apakah ini murai itu over emosi atau over birahi ya, seperti itu. Biasanya over emosi atau over birahi itu disebabkan karena apa? Kita main dulu di penyebabnya. Biasanya disebabkan karena extra fooding ya. Baik extra fooding yang terlalu kekencengan atau extra fooding yang memang terlalu kurang. Ya, jadi membuat dia itu over. Ya, seperti itu. Baik itu over emosinya terlalu tinggi, powernya kurang. Itu juga harus ditaikan extra fooding. Tapi extra fooding yang mana dulu? Iya, jangan semuanya didor. Extra fooding jangkrik, kroto, ulat hongkong nanti didor, itu juga akan menyebabkan penanganan yang salah seperti itu. Ada juga yang over birahi, sama itu juga menyebabkan karena dia kekencengan extra fooding, jadi dia itu over birahi. Jadi harus dipangkas. Yang mana yang harus dipangkas, sayang? Ya nanti kita bermain dulu di sini. Ya, megaya aing baheula awal-awal na YouTube kayaknya. Set. Bos ilus euy. Jadi kita bermain di ciri-ciri dulu. Ciri-ciri murai batu over birahi. Dari birahi dulu, aing tukang bisnis birahi. Dulu awal-awal saya menyangka over birahi itu sama dengan over emosi. Karena over birahi juga kadang-kadang memang dia juga nemrak-nemrakin jeruji. Biasanya yang nemrak-nemrakin jeruji itu over emosi. Kalau menurut saya, versi Jenong Legok. Tapi ternyata di samping dia itu nemrakin jeruji, dia juga gacor mah gacor dia juga, tapi gacornya itu gacor bukan bongkar isian, tapi disebutnya itu gacor gelondongan. Jadi dia itu bukan muntahin isian yang ada sekebon itu, bukan, yang ada sagunung batuan, bukan. Jadi dia itu muntahin gacorannya itu gacoran gelondongan aja. Gelondongan itu kalau kita peternak sudah tahu, gacoran birahi itu lirih memanja dan mendayu si semok dontok ya, seperti itu. Dan juga dia itu kalau burung murai batu over birahi itu terlihat dari buntutnya. Buntutnya itu tidak diem, tidak begini, tidak anteng. Jadi kan biasanya naik turun itu pas waktu dia itu gacor ya. Ini bukan. Gacor gak gacor, bulunya itu tuk tak seperti itu. Jadi dia itu si pangkal bulunya yang putih itu ya, bukan duburnya, yang ini bulu. Nah, ini di sini ada yang ngajumpluk putih. Nah, ini juga agak mengembang dikarenakan memang ciri-ciri yang signifikan di burung murai batu yang over birahi itu biasanya ngembangin lah itu bulu, baik itu bulu dada, bulu sayap di kepek begitu, dan juga bulu buntut. Jadi itu bulu buntutnya itu jadi tidak ramping, tidak singset, jadi dia itu agak menggunting seperti itu. Mencek bahasa orang nama rada rengang seperti itu. Anjing pakai bahasa Sunda. Maaf. Dan juga dia itu kurang emosinya, jadi kurang fighternya itu. Dan juga ada yang paling gampang itu terlihat dia itu juga kotorannya itu nya itu becek ya. Di samping dia itu kurang emosi, kurang responsif. Jadi dia itu ada ketrekan, ada apa-apa juga dia itu kurang respon. Itu juga termasuk kurang birahi, over birahi. Dan juga dia itu kurang emosi, fighternya kurang. Jadi dia itu kalaupun dia itu kalaupun bisa dikategorikan dia itu ngelowo ya, tapi tidak semua burung yang over birahi itu dikategorikan ngelowo ya, tidak. Tapi sakingku dia sering mejennya, sakingku dia sering diemnya, jadi kita oh ini burung ngelowo.
Ya, padahal itu juga memang termasuk ke dalam kategori over birahi. Tapi tidak semua yang over birahi itu ngelowo ya, tidak. Tapi ada sebagian, karena kan karakter burung itu sungguh sangat berbeda-beda sekali teman-teman. Ya seperti itulah. Dan juga dia itu suka neplok, ya tadi saya bilangin neplok di jeruji ini. Nah, jadi dia itu emang suka neplokin di jeruji seperti itu. Dan juga dia itu gacor tapi tidak memiliki materi, ya seperti itu aja. Oke, jadi dan itu untuk di burung murai batu over emosi ciri-cirinya. Sekarang kita ke ciri-ciri burung murai batu over birahi, over emosi ya, maaf. Nah, saya bakal caletot aing mah. Burung murai batu over birahi itu biasanya dia itu memiliki birahi yang tinggi. Gacor dia itu. Justru dia itu lebih gacor. Kalau yang ini over birahi itu gacornya itu cuma lirih-lirih, manggil-manggil pasangannya, manggil-manggil janda tetangga ya seperti itu, ataupun si kesayangan. Kalau over emosi itu gacor dia itu. Gacor. Wah, bongkar dia itu. Saking dia gacor, dia itu sampai ikut dia enggak diam. Jadi, gacor ke sini, gacor sana. Cak. Ya, seperti itu. Jadi dia itu terlalu gacor. Gacoran sih ya. Maaf. Jadi kalau dia kurang power, gacornya itu dia itu gacor tapi dia itu kurang power, bisa-bisa dia itu sampai ke kaciak bulu, dia itu nyakitin diri sendiri. Jadi dia itu matok-matokin bulunya sampai saking dia gemes begitu. Jadi dia itu ngejar-ngejar lawan ya. Kalau ada suara-suara itu suara sautan dari masteran maupun suara dari burung murai sebelah, dia itu gacor, dia itu ngejar-ngejar, jadi jiwa tarung dia itu. Tapi kalau powernya kurang, dia itu bisa-bisa nyak bulu, dia itu nampar ke jeruji. Wah, dia itu sampaikan ke pleset ke bawah, mencukuran kosewa soledad saking ku dia emosi merenya ningali tetangga meuli kulkas 10 pintu anjing geus moal balik kacampuran ngagosip. Dan dia juga tidak anteng saat bunyi. Jadi dia itu bongkar materi tapi dia tidak anteng. Iya, tadi juga sudah saya bilang. Jadi dia itu saking tidak antengnya, dia itu sampai ke mondar-mandir. Iya, seperti itu. Iya. Bagaimana untuk penanganannya burung murai batu yang over emosi dan burung murai batu over birahi supaya dia itu kembali stabil, emosi birahi dan figiternya itu stabil. Ya, sebentar. Duh, tekuat aing hayang kiih bulan puasa. Jadi bagaimana cara menurunkan dari over birahi dulu, karena kita penanganan awal juga over birahi. Biasanya untuk over birahi itu dia itu ketinggian birahi. Jadi dia itu biasanya birahi itu yang mempengaruhi birahi dan emosi itu biasanya juga extra fooding. Jadi kalau untuk menurunkan birahi biasanya saya itu pangkas dulu dari extra fooding. Biasanya kalau jangkrik harian 10 kita turunin perlahan. Kita mandiin dulu si burungnya itu, gubiang mandi, siasok. Mau mandi di keramba, mau mandi di mana. Biasanya saya kalau mau menurunkan extra fooding saya mandiin dulu dia. Mandi, siasok. Nah, dari hariannya 10 kita pangkas. Pangkas 2 jadi 8. Pangkas lagi 2 atau pangkas 1. Mau saya mentoknya di 7, silahkan. Mentoknya di 7. Kalau saya untuk yang over birahi saya pangkas lagi, saya mentoknya di 5 untuk jangkrik. Ya, untuk extra fooding jangkrik, untuk yang kelebihan birahi saya pangkas jadi 5 biji ya. Untuk ulat Hongkong kalau biasa hariannya 5, pangkas jadi 2. Ya, mau jadi 2 mau jadi 3 silahkan, terserah burung kalian itu tipe panas atau tipe dingin. Kalau kita terlalu memangkas nanti over dingin dia itu bisa minus ya. Jadi sesuaikan saja dengan burung kalian itu ya, seperti itu. Dan juga untuk kroto kita juga kalau biasanya hariannya itu seminggu itu dikasih 2 kali, pangkas dulu jadi seminggu sekali. Untuk cacing kalau 1 minggu 2 kali, pangkas jadi 1 minggu sekali. Atau untuk kroto kalau dia sedang over birahi turunin aja, jangan dulu dikasih kroto selama dia lagi birahinya lagi memuncak ya, seperti itu. Kalau untuk cacing ada yang bilang katanya cacing itu untuk menurunkan birahi. Kalau saya pribadi, cacing itu untuk menaikkan birahi, karena kalau saya setiap mau ternak saya kasih cacing dan kroto. Ya, seperti itu. Banyakin buat ceweknya, kalau mau ternak banyakin ceweknya cacing dan kroto. Khusus untuk cowoknya saya tidak kasih cacing, saya tidak kasih kroto karena birahi harus dikuasai oleh wanita. Ya.
Kalau birahi itu 100% berarti 50-50. Laki-laki 50%, wanita 100%. Anjing birahi. Tapi berbeda halnya dengan cacing saat ini. Cacing itu memang untuk menaikkan birahi, tapi fungsi lain untuk cacing itu untuk menstabilkan, ya, untuk menstabilkan. Jadi itu cacing itu bagus untuk sistem kekebalan tubuhnya. Ya, dia kalau over kasih aja cacingnya itu 1 minggu 1 kali aja. Jangan sampai diputusin kayak kroto. Ya, kalau kroto itu juga sama. Saya untuk kroto, kalau kalian tetap ngotot seperti halnya saya untuk pengembunan, saya biasanya lebih ngotot. Kalaupun kata orang burung tipe dingin jangan diembunkan, saya tetap ngotot. Dan saya berprinsip teguh kalau pengembunan itu bagus untuk motoriknya, untuk daya ingat dan daya tangkapnya. Begitupun juga kalau kalian kotot. Kalau kroto itu bagus untuk bunyi, untuk gacoran, saya tetap gak mau dihilangin. Takutnya nanti dia itu lupa sama kroto. Ya, suku aing keram. Aing pakai kolor. Ya, seperti itu. Itu untuk penanganan burung murai batu yang over birahi. Biasanya saya melakukan pemangkasan seperti itu, penurunan ekstra fooding. Dan untuk yang over emosi bagaimana? Sok nom. Biasanya untuk yang over emosi, biasanya saya itu memandikan dia. Ya. Kalau yang untuk over birahi, biasanya saya itu memandikannya di malam hari saja. Atau 1 minggu 2 kali mandi malam. Oke, jangan terlalu malam ya. Kalau di suhu Garut yang sangat dingin ini menyebabkan kabulusan dan sisi duun ya. Jadi mandi malam itu sekitar selepas maghrib lah, 6:30 atau jam 7 aja, selepas isya jam 7, 6:30 sampai jam 7 aja mandi malamnya. Jangan terlalu malam-malam teuing, nanti dia itu kan minus suhunya kalau di Garut. Kalau di tempat panas silahkan mau jam 7 atau jam 8, jangan terlalu malam juga karena itu akan menyebabkan minus ya. Itu untuk yang kelebihan birahi. Sekarang yang kelebihan emosi atau over emosi, biasanya kita itu mandi pagi aja ya. Biasanya saya memandikan dia itu pagi hari ya. Biasanya untuk murai batu over birahi itu dia itu kurang suka mandi. Jadi dia itu saking ku emosinya gede merenangnya jadi mung mandi jadi tarman ya, seperti itu. Jangan memakai bahasa Sunda, maaf. Jadi mandinya itu pagi. Pagi kita mandi, paksa mandi, mau kita semprot-semprot pakai semprotan apa aja lah. Ada semprotan buat burung mandi. Kalau enaknya itu di keramba, biar dia setelah semprot-semprot nanti dia mau mandi sendiri, seperti itu. Ya, lalu diangin-anginkan, dijemur sebentar, lalu kita masukin lagi ke rumah. Oke, segitu dulu lah penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti, khususnya untuk para pemula. Bukan saya menggurui, bukan saya mengajari, saya hanya berbagi saja. Berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang saya mengurus burung murai batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sesuatu yang diinginkan, silahkan tulis di kolom komentar, baik itu kritikan, saran, ataupun kalian mau dibikinkan video seperti apa ya. Ancai, aing ngomongkeun birahi deui wae mok euy.